Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini, kenalkan, nama aku Aisyah Ningrum. Aku akan membawakan sebuah materi yang berjudul Surah dalam Al-Quran. Sebelumnya, materi kali ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian surah, yang kedua yaitu sumber penamaan surah, yang ketiga yaitu klasifikasi surah atau pembagian surah, yang keempat yaitu hikmah dari kita mengetahui pembagian atau klasifikasi surah tersebut. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian surah dalam Al-Quran. Secara etimologi atau secara bahasa, surah adalah manzilah, yang berarti kedudukan, dan al-syaraf, yang berarti kemuliaan. Surah secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang sempurna atau lengkap. Surah juga diartikan sebagai pagar satu bangunan, karena surah ini mengelilingi ayat-ayat yang berkumpul dengannya, seperti berkumpulnya rumah dengan rumah. Ada yang mengatakan dinamakan surah karena surah satu sama lain saling menyusun dan membangun. Langsung selanjutnya yang kedua yaitu sumber penamaan surah dalam Al-Quran. Yang pertama, diambil dari luar surah. Artinya, kata yang dipakai untuk menjadi nama surah tidak terdapat di dalam ayat-ayat dari surat yang bersangkutan. Misalnya, surat Al-Fatihah. Apakah dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Al-Fatihah? Gak ada kan? Berarti itu dari luar surat namanya. Dan Al-Fatihah itu kan artinya pembuka. Fatahah yaftahu membuka, Al-Fatihah itu pembukaan. Nah, kenapa dinamakan Al-Fatihah sebagai pembuka? Karena surat Al-Fatihah ini surat pertama dalam Al-Quran yang akan membuka surat-surat setelahnya. Yang setelah itu ada Al-Baqarah kan, Al-Imran, An-Nisa gitu-gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu nama surat diambil dari tema yang sedang dibicarakan dalam surat tersebut. Misalnya An-Nisa. Surat An-Nisa ini artinya kan perempuan. Nah, pada bahasa Arab, perempuan itu bahasa Arabnya An-Nisa. Nah, kenapa dinamakan An-Nisa? Kenapa dinamakan An-Nisa? Karena ayat-ayat dalam surat An-Nisa ini membahas ayat-ayat tentang perempuan, seperti tentang pernikahan dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, diambil dari salah satu kata yang terdapat pada ayat dalam surat yang bersangkutan, baik itu terletak di awal surat, di permulaan, di tengah, juga di akhir. Contohnya, misal di permulaan itu seperti surat Toha. Seperti pada ayat pertama surat Toha adalah Toha, maka dari itu dinamakan surat Toha. Yang lain juga seperti Yasin, karena ayat pertamanya juga kan Yasin ya, makanya dinamakan surat Yasin. Nah, contoh selanjutnya yaitu yang di bagian tengah, seperti pada surat Al-Baqarah pada ayat wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, itu kan tempatnya di tengah-tengah surat ya, bukan di awal. Jadi baru membahas ayat itunya, Al-Baqarahnya di tengah-tengah, bukan dari awal. Nah, karena itu dinamakanlah surat Al-Baqarah. Selanjutnya, contoh dari yang di akhir surat. Contohnya ada pada surat Al-Ma'un. Pada ayat terakhir surat Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un.
Nah, maka dari itu dinamakanlah surat Al-Ma'un. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu klasifikasi surah dalam Al-Quran atau pembagian surat dalam Al-Quran. Yang pertama, ada tiwal. Biasa disebut Saba'un at-Tiwal, yang artinya surat yang ayatnya panjang-panjang. Biasanya surat itu mencakup 100 ayat lebih, bahkan 200. Contohnya ada Al-Baqarah. Kan tadi As-Saba'un at-Tiwal, jadi 7 surat yang panjang. Yang pertama yaitu ada Al-Baqarah yang jumlahnya 286 ayat. Yang kedua ada Ali Imran yang jumlahnya 200 ayat. Yang ketiga ada An-Nisa yang jumlahnya 176 ayat. Yang keempat ada Al-A'raf yang jumlahnya 206 ayat. Yang kelima ada Al-An'am yang jumlahnya 165 ayat. Yang keenam ada Al-Ma'idah yang jumlahnya 120 ayat. Lalu ada Yunus, yang 7 ada Yunus yang jumlahnya 109 ayat. Kemudian yang kedua yaitu ada Al-Ma'in yang contohnya surat Hud yang berjumlah 123 ayat. Lalu ada surat Yusuf yang jumlah ayatnya ada 111 ayat. Lalu ada pertanyaan, kenapa surat Yunus yang hanya berjumlah 109 ayat masuk ke At-Tiwal, Sab'un At-Tiwal itu? Kenapa nggak surat Hud atau surat Yusuf yang sudah jelas ayatnya lebih banyak dibanding surat Yunus? Jadi ada ketetapan Rasul ya, yang namanya itu tauqifi. Ketetapan Rasul itu adalah ketetapan Allah. Jadi nggak bisa diganti. Memang sudah dari sananya. Entah mungkin dalam surat Yunus ini punya makna yang lebih ya dibanding surat Hud dan Yusuf. Oleh karena itu dimasukkanlah surat Yunus ini ke dalam At-Tiwal gitu. Selanjutnya ada Al-Mathani yang berarti surat yang ayatnya itu kurang dari 100. Ya, kurang dari 100. Contohnya ada Al-Anfal, surat Al-Anfal yang berjumlah 75 ayat. Itu udah jelas kan ya, nggak ada pertanyaan lagi. 75 itu udah kurang dari 100 ya, udah pasti. Ada juga surat Al-Hajj, yaitu jumlah ayatnya ada 78. Itu juga udah jelas ya, nggak ada hal-hal lagi, nggak ada yang dipertanyakan lagi. Selanjutnya ada Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surat yang ayatnya pendek-pendek, seperti pada dalam juz Amma ya, juz 30 itu kan mereka pendek-pendek ya, hanya 8 ayat, 10 ayat, 3 ayat ya, makanya dimasukkanlah mereka diklasifikasi menjadi Al-Mufassal. Selanjutnya yaitu ada hikmah dari kita mengetahui klasifikasi surah tersebut. Yang pertama yaitu mempermudah kita dalam mempelajarinya, mengingat, mengkaji, dan menghafalnya. Dan yang kedua ada mengisyaratkan tema pembicaraan yang jelas. Contohnya kayak misalnya kita lagi menghafal surat Yusuf. Oh, berarti ini tentang kisah Nabi Yusuf gitu. Terus yang ketiga yaitu mengisyaratkan bahwa kemukjizatan Al-Quran tidak terletak pada panjang pendeknya surat. Yang keempat, menguraikan secara rinci setiap permasalahan dengan keruntutannya. Dan yang kelima, menjadi suatu kemuliaan, kewibawaan, dan
pembeda Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Mungkin sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.